Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, kita hari ini akan belajar membuat chatbot menggunakan Dialogflow ya. Langsung saja, syarat-syarat untuk membuat chatbot ini diantaranya kita harus memiliki email aktif ya, email di Google. Langsung saja, pertama kita cari di sini ya, di pencarian konsol Cloud, konsol Google Cloud. Konsol Google Cloud. Coba kita masuk ke konsol Cloud. Konsol Cloud Google ya. Konsol Cloud Google. Oh, ini ada yang berbayar ya. Yang ini mungkin ya, konsol Cloud Google. Yang ini cloudgoogle.com, yang ini ada konsol Cloud Google. Jangan salah masuk. Oke, konsol Cloud Google. Oke, di sini kita diminta untuk memverifikasi dulu domain militer saja. Oke, di sini kita perlu yang pertama klik navigation menu ya. Di navigation menu, kemudian kita pilih API as and service. Kemudian kita pilih library. Library. Lalu oke, kita pilih yang Dialogflow API nanti ya. Di sini bisa kita search Dialogflow API. Nah, ini kita klik. Selanjutnya kita klik enable. Ya, setelah di enable, tunggu beberapa saat sehingga proses selesai. Oke, prosesnya sudah selesai. Oke, sekarang kita sudah ada di API yang Dialogflow sini ya, sudah aktif. Baik. Oke, selanjutnya kita buka tab baru ya. Kita masuk ke konsol Dialogflow. Konsol Dialogflow. Ini ya, konsol Dialogflow atau Dialogflow konsol. Oke. Dialogflow konsol seperti ini, kita akan diberi term of service. Ini karena saya baru membuat Dialogflow pertama kali di akun yang ini ya. Jadi kalau seandainya sudah beberapa kali, ini udah nggak muncul lagi. Jika muncul peringatan term of service, kita checklist saja yang yes, I have read and accept an agreement. Kemudian kita accept. Lalu sekarang kita mulai bisa langsung create agent pakai klik yang di menu sebelah kiri atau di tengah juga bisa ya. Sama. Nah, saat ini kita sudah siap untuk membuat agen ya. Ya, selanjutnya kita akan membuat agen name ya. Saya akan coba membuat dimsum Bang Dut. Oh sorry, tak boleh pakai spasi ya, pakai titik boleh. Bang Dut. Oke. Kemudian untuk bahasa dipilih, kita pilih saja yang Indonesia. Time zone-nya, kemudian Google Project. Di sini kita pilih, belum ada ya, kita buat saja Google Project-nya. Air important existing project. Sin strategi. Create a new Google Project. Oke, kita buat saja baru ya. Kemudian kita klik create. Ya, sedang bekerja.
Tunggu sebentar. Sambil menunggu ini, saya akan menjelaskan bahwa sudah selesai. Dialog flow ini memiliki 3 bagian. Yang sebelah kiri, kemudian di sini adalah dialog esensial. Di sini adalah bagian menu untuk kita bekerja. Kemudian ada bagian tengah, ini bagian tengah untuk kita membuat pertanyaan dan jawaban untuk si botnya ya. Misalnya kita ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kemungkinan akan ditanyakan oleh user. Kemudian di sini juga kita akan mengajarkan botnya untuk memberikan jawaban-jawabannya. Ya, nanti kita akan praktekkan bersama. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah bagian untuk kita menguji coba bot yang sudah kita buat. Ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat di sini ada bagian intense. Ya. Di bagian intense itu ada yang namanya default welcome intent dan default fallback intent. Jadi ada 2 default. Untuk yang default welcome intent, kita lihat dulu, klik. Di sini eventnya adalah untuk event welcome karena tadi default welcome intent ya di sini. Ini maksudnya kita akan sudah diberikan secara default pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanya oleh user. Misalnya halo yang di sana, halo, hai, salam, halo, lama nggak ketemu dan seterusnya. Maka jawabannya ini dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ini adalah frase pertanyaan yang kita bisa latih untuk si robotnya. Ya. Bisa kita tambahkan ekspresi-ekspresi pertanyaannya. Selain yang sudah ada, saya rasa ini sudah cukup lengkap ya. Tapi jika ingin ditambahkan silakan saja. Kemudian di bagian respon, bagian bawahnya ini bagian respon. Respon ini adalah jawaban jika muncul pertanyaan ini. Jadi pertanyaan cukup banyak, tapi jawabannya ini secara default bisa dipilih dari 4 jawaban. Nanti dia akan random nih, akan random, bisa hai, bisa hello, bisa selamat siang, bisa salam. Kita coba ya. Misalnya kita kasih pertanyaan di sini hai atau halo. Nah ini kan ada pertanyaan halo. Ya ketika kita kasih pertanyaan halo, kita tekan enter, maka akan muncul jawaban default responnya halo. Ya, kita coba yang lain, misalnya assalamualaikum. Nah di sini ada assalamu atau hai apa kabar. Hai apa kabarnya. Nah yang paling bawah ya. Hai apa kabarnya. Jawabannya hai. Nah, hai itu ada di respon jawaban ini. Jawabannya bisa macam-macam, bisa di pilihan dari 4 ini. Kalau kita ingin jawaban dari semua pertanyaan ini hanya 1, kita buang ya, tinggal dibuang. Jadi dia tidak random, jadi jawabannya hanya 1. Tetapi boleh saja kalau misalnya mau, sehingga maksudnya nanti ketika ada orang yang bertanya assalamualaikum, belum tentu akan dijawab salam, belum tentu dijawab selamat siang, belum tentu dijawab halo, belum tentu dijawab hai, tapi bisa dari salah satu dari 4 pilihan ini. Begitu kira-kira. Selanjutnya kita kembali ke intense ya. Kita kembali ke intense ini. Itu tadi yang default welcome intense. Sekarang yang default fallback intense. Nah, untuk default fallback intense di sini ada intense yang sudah belum ada namanya ya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di dalam tidak dikenal oleh robot, maka dia akan menjawab atau merespon salah satu dari jawaban ini. Jadi misalnya kan kita belum ada bikin pertanyaan lain ya. Kita coba misalnya kita akan tanya jam berapa buka. Ya, ini kita coba dulu, bentar.
dia menjawab di sini pertanyaannya jam berapa buka, jawabannya saya tidak mengerti. Bisa diulangi dari salah satu pilihan respon ini. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Yang pertama, saya tidak mengerti. Bisa diulangi gitu ya. Nah, karena dia tidak mengenal pertanyaan ini. Karena kita belum ajarkan dia. Robot ini belum kita ajarkan untuk menjawab pertanyaan dari jam berapa buka. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ajarkan nanti dia ketika kita berikan entitas untuk intens untuk chatbot ini. Jadi di default chatbot ini kita bisa tambahkan. Nah, sekarang karena belum ada ya, kita mau tambahkan satu intent baru. Jadi tadi baru default, kemudian ada untuk default welcome. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mengucapkan salam pertama kali muncul ya. Kemudian ada default fallback. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak dikenal. Lalu ada satu lagi nanti kita akan buat di sini create intent. Nah, di create intent inilah yang kita akan membuat intent yang sesuai dengan chatbot kita. Kita buat dulu di sini karena tadi namanya dimsum Bang Endut. Ya. Kita buat saja di sini, jangan dimsum Bang Endut deh. Kita buat namanya menu dimsum. Nah. Kemudian di menu dimsum ini kita akan kenalkan dia frasenya. Kita buat dulu dia frasenya. Caranya dengan mengklik add training frase. Di sini kita akan tuliskan frasenya. Frase itu maksudnya pertanyaan atau ekspresi dari user yang ingin menanyakan tentang produk kita. Misalnya pertanyaannya, menu dimsumnya apa saja, Bang? Satu ya, ini pertanyaan yang pertama, dimsum. Ya. Kemudian dimsum ini akan didetek sebagai location, tapi nggak masalah, ini nanti saja kita pelajari. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya kita buat pertanyaan yang sekiranya orang menanyakan tentang menu kita. Tapi kalimatnya apa saja? Tadi kan kita buat menu dimsumnya apa saja, Bang, gitu kan. Terus hari ini ada dimsum apa? Gitu ya. Bagi menu dong. Bagi menunya dong. Oke. Ya, sementara kita buat 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini akan kita jawab di sini di add respon. Pada bagian add respon, kita katakan di sini menu dimsum kita ada satu dimsum, atau nggak sampai ke satu, ada dimsum pakai gimana gini ya, dimsum bakar, dimsum goreng keju. Kita kasih tanda petik supaya oke, dan dimsum kuah. Oke. Nah, jawabannya seperti ini. Kita coba ya, save. Save, kemudian kita coba menggunakan salah satu dari pertanyaan ini. Misalnya kita ambil pertanyaan yang terakhir, yang agak panjang. Copy saja. Kita coba pertanyaannya di sini. Menu dimsumnya apa saja, Bang? Maka jawabannya menu dimsum kita ada dimsum bakar, dimsum goreng keju, dan dimsum kuah. Ini pertanyaan yang secara default hanya satu jawaban. Pertanyaannya bisa ada 3.
Kita ganti coba pertanyaan yang bagi menunya dong. Ya. Jawabannya juga sama. Menu dimsum kita ada dimsum bakar, dimsum goreng keju, dan dimsum kuah. Begitu. Kalau kita ingin lengkapi dengan harga, silakan kita berikan di responnya. Di respon kita jelaskan tentang harga. Nah, upayakan semua jawaban hanya satu saja meskipun banyak pertanyaan. Tapi atau dua boleh kalau jawabannya itu juga mirip sehingga kesannya tidak itu saja jawaban kita. Nah, tapi jawabannya kita buat mirip. Nah, kalau ini untuk menanyakan menu, boleh nggak kalau misalnya kita tambahkan lagi pertanyaan yang mirip seperti ini? Boleh, boleh saja jawabannya ya. Tinggal kita klik lagi add user expression-nya di sini, lalu kita tambahkan. Selanjutnya ini baru menunya. Sekarang kita ingin apa lagi ya? Kita tanyakan lokasi jualan. Oke, lokasi jualan. Kita tambah intens lagi, klik OK, kemudian kita kasih nama. Sini nama internnya alamat atau tempat jualan apa seperti itu. Kita training lagi ya dengan mengklik add user expression. Alamatnya di mana, terus jualannya di mana. Jualannya di mana? Kita ganti, jangan hanya tempat dan tempat titik waktu. Nah, jadi bisa saja nanti kita berikan waktu, informasi waktu juga di sini. Sudah buka. Jam berapa buka? Terus buka hari apa saja. Nah, ini hari yang ini kita buat ada 1 2 3 4 5 pertanyaan ya. Kita kasih jawaban. Responnya adalah misalnya terima kasih telah menghubungi kami. Dimsum Bang Endut buka di CFD Kota Pontianak setiap hari Minggu dan buka di Jalan Parit Bugis, Gang Akasia setiap hari pukul 8 pagi atau pukul 8 pagi ya, pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore misalnya. 5 sore. Titik. Ada yang bisa kita bantu, ada yang bisa kami bantu. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Kita save dulu. Kita coba lagi. Template parase. Oke, kita coba saja. Sudah buka. Nah,
Ada pertanyaan dari user sudah buka. Terima kasih telah menghubungi kami. Dimsum Bangdut buka di CFD Kota Pontianak setiap hari Minggu dan buka di Jalan Parit Bugis Gang Akasia setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Titik, ada yang bisa kami bantu? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya kita buat sebanyak mungkin dengan satu jawaban. Gitu ya. Kemudian kita akan mencoba ke entities. Oke, yang ini I just want to navigate away from this one. Oke, entities. Nah, entities itu apa? Jadi entities ini untuk membagi beberapa ya. Kita coba buat saja langsung di create entity, kemudian entity name-nya misalnya harga paket. Harga paket. Harga dimsum saja ya, harga dimsum. Misal kita masukkan di sini kita punya dimsum kuah. Dimsum kuah, kemudian sorry ini bukan harga ya, jenis dimsum kuah, kemudian dimsum bakar keju, kemudian apalagi dimsum bakar. Ini kita edit goreng, dimsum goreng keju dan dimsum bakar. Kita save. Ini untuk jenis dimsum, kita save done. Oke, kita bisa kemudian kita tambah entity berikutnya, create entity. Di sini kita kasih harga dimsum. Yang pertama dimsumnya harganya 10.000. Kemudian 15.000. Oke, kita kasih RP. Kemudian di sini RP. Nah, terus RP 20.000. Kalau sudah kita save lagi. Oh, tidak boleh menggunakan titik ya. Sudah harga dimsum. Selanjutnya kita ke intents kembali. Di sini kita akan membuat intents. Create intent, kita buat namanya pesan dimsum. Oke, kita buatkan ekspresinya. Yang pertama misalnya saya mau pesan dimsum bakar dan dimsum goreng keju. Saya mau pesan 3 dimsum bakar dan 2 dimsum goreng keju. Oke. Kemudian saya mau
pesan dimsum bakar atau dimsum kuah dan dimsum keju, dimsum goreng keju. Ya, yang ini tidak ada angkanya ya. Baik, kita lihat terlebih dahulu di sini ada angka 3 ya, yang dikenal sebagai parameternya date or time. Kita bisa ganti entity-nya menjadi number integer. Jumlah 3 ini, begitu juga dengan 2 number integer. Kita hapus 2 saja number integer. Kemudian untuk jenis dimsum tadi ini ya, jenis dimsum, dimsum kuah, dimsum bakar itu jenis dimsum. Kemudian dimsum goreng keju juga, dimsum goreng keju itu jenis dimsum. Oke, seperti itu. Lalu kita kasih yang ini sama, dimsum ini adalah jenis ya. Oke. Kemudian ekspresi berikutnya, saya mau pesan dimsum bakar diantar hari ini jam 10 pagi. Ya, kawan-kawan perhatikan di sini dimsum bakar dikenal sebagai jenis dimsum. Kemudian untuk hari ini dan jam 10 pagi ini kita bisa ganti ya, hari ini kita jadikan date. Betul ya. Hari ini date saja. Hari ini date, kemudian jam 10 pagi. Oke. Jam 10 pagi ini kita kasih time karena jam. Time system. Nah, gitu ya. Kemudian kita berikan jawabannya, responnya. Terima kasih, kami telah menerima pesanan Anda. Nah, kita kasih di sini menggunakan jenis dimsum. Jenis dimsum. Ya, kasih tanda jenis dimsum. Kemudian kami telah menerima pesanan Anda jenis dimsum untuk diantar. Nah, kita kasih lagi di sini ada sysdate. Spasi. Kemudian pada sys time ya. Jadi nanti jawabannya terima kasih kami telah menerima pesanan Anda. Terus dia akan sebutkan jenis dimsumnya untuk diantar kapan dan pada waktu kapan. Kita save dulu, kita coba. Oke, kita coba intensif. Kita coba menggunakan pertanyaan yang ini deh, yang agak panjang.
Agen akan jawab, terima kasih. Oh, masih jenis dimsum jawabannya ya. Sabar. Oh, ini pakai et ya. Salah. Oke. Maaf, ganti pakai string nilainya. Ya, $4 nih dia jenis dimsum. Oke. Kemudian diantar. Ini juga pakai. Ini kita hapus saja dulu. $date pada $time. Oke. Save. Kita ulangi lagi. Pertanyaannya tadi, saya mau pesan dimsum bakar. Oke. Terima kasih, kami telah menerima pesanan Anda dimsum bakar untuk diantar 2025 tanggal 13 Agustus 2025 pada jam 10. Oke, sekarang kita ganti, coba misalnya saya ingin memesan jangan dimsum bakar, dimsum goreng keju diantar hari ini jam 4 sore. Kita lihat. Terima kasih, kami telah menerima pesanan Anda dimsum goreng keju untuk diantar jam 2 tanggal bla 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 pada dan seterusnya. Kita sudah bisa mendeteksi ini ya. Hanya saja belum terlihat kalau seandainya tidak ada jamnya. Misalnya kita menggunakan pertanyaan yang ini, saya mau pesan dimsum kuah gitu ya. Coba. Nah, kita perhatikan ketika pertanyaan saya mau pesan dimsum kuah dan dimsum goreng keju. Di sini jawabannya adalah not available. Not available. Mengapa? Karena intent pesan dimsumnya ini, actionnya di sini tidak ada, ya ada bagian yang kosong, bagian date dan bagian number integer date, tidak masalah ya, bagian date. Nah, di bagian date itu dia tidak ada, karena dia minta ini nanti date, nanti kalau date-nya diisi juga time-nya di sini juga kosong. Nah, ketika ada pertanyaan yang tidak mengandung waktu, maka kita perlu menambahkan di sini action parameter. Action parameternya caranya kita klik kita klik di sini action parameternya. Misalnya di number integer tidak perlu. Misalnya jenis dimsum, karena di pertanyaan tadi jenis dimsum ada ya. Jika ada seseorang yang ingin memesan dimsum tetapi tidak ada jenisnya, kita kasih di sini default, enter default value. Jadi mau pesan dimsum apa? Kami ada dimsum keju, dimsum goreng keju, dimsum ada kuah ya, dimsum bakar, dan dimsum kuah. Kemudian ini untuk jenis dimsum, kemudian untuk jenis dimsum 1
jenis dimsum 1, nggak apa-apa, sama ya. Kemudian untuk date, default value-nya kita kasih untuk hari apa, untuk diantar hari apa. Oke, kemudian untuk yang time di sini juga kita kasih default value-nya mau diantar jam atau pukul berapa gitu. Oke, kita coba lagi save. Sekarang kita coba pertanyaan, saya mau pesan dimsum kuah dan dimsum. Saya mau oke. Nah, ketika ada pemesanan, saya mau pesan dimsum kuah dan dimsum goreng keju. Terima kasih, kami telah menerima pesanan Anda dimsum kuah untuk diantar hari ini. Apa pada mau diantar? Oh, masih salah ya. Oke, sepertinya tadi untuk jenis dimsum ini yang ini nggak diperlukan, dibuang aja ya. Integernya saya rasa kita belum kesana lah, nanti pelan-pelan ya untuk jumlah, karena kita belum masukkan perhitungan, nanti harga juga sebenarnya belum masuk. Number integernya ini nggak usah dulu, ini kita delete. Terus jenis dimsum 1 kita hapus saja, cukup 1 saja dengan jenis dimsum, date, kemudian time. Ini juga di delete saja. Oke, define numbernya di sini kita ganti jenis dimsum itu. Jawabannya mau dimsum, mau pesan dimsum apa kak? Kami sedia dimsum bakar, dimsum goreng keju, dan dimsum apa lagi, kuah. Oke ya, kemudian untuk date kita kasih mau diantar hari apa, atau untuk hari apa, boleh juga, bebas ya. Boleh juga untuk hari apa, bebas. Jadi dia ini nanti random. Kemudian untuk waktu mau diantar pukul berapa. Oke, sekarang kita coba yang ini, boleh kita hapus lah nih yang ada jumlah ini ya, satu aja. Jadi kita buat seperti ini saja. Misal ada pesanan, kita save dulu, mohon maaf. Oke, sudah. Kita pertanyaan di sini, saya ingin memesan dimsum kuah. Saya ingin memesan dimsum, gitu saja. Nah, pertanyaannya, saya mau pesan dimsum. Menu dimsum kita ada di sini. Jawabannya, responnya karena belum. Tidak ada mau dimsum apa ya? Coba lagi lihat, mau pesan dimsum apa kak? Kami sedia dimsum bakar. Baik, saya mau pesan dimsum. Menu dimsum kita ada. Oh, ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya ya, bukan di sini ya, di respon entity yang lain. Tidak apa-apa, karena pertanyaan saya mau pesan dimsum ini boleh. Terus misalnya kita bertanya lagi, saya mau diantar jam 2 siang. Saya tidak dengar. Tidak bisa ya. Oke, pertanyaan.
sekarang ini. Saya mau pesan dimsum kuah dan dimsum goreng keju. Terima kasih, kami telah menerima pesanan Anda dimsum kuah untuk diantar hari apa? Mau diantar pukul berapa? Sepertinya ada date untuk diantar hari apa, time-nya diantar hari apa. Oke. Oh, default value mau pesan dimsum apa? Oke. Yang ini kita hapus, default value ini kita hapus karena kita sudah punya jawaban yang pakai prompt ini ya. Default value. Oke, ini bikin tadi salah ya. Oke, kita ulang. Kita buat lagi pertanyaan ini. Nah, ketika ada pesanan saya mau pesan dimsum kuah dan dimsum goreng keju. Nah, dimsum ini sudah dikenal, dimsum kuah dan dimsum goreng keju itu sudah dikenal jenisnya ya. Dimsum goreng kejunya tidak dikenal. Oh iya, tadi dihapus ya sebagai jenis dimsum. Oke. Jenis dimsumnya harusnya ada 2. Coba kembali lagi, kita coba. Mau nggak dijawab? Oh, mau diantar hari apa? Oke. Saya mau pesan dimsum kuah dan dimsum goreng keju. Mau diantar hari apa? Karena dia tidak mengenal ada waktu ya. Sekarang kita jelaskan lagi di sini hari ini. Mau diantar pukul berapa? Jam 2 siang. Oke, terima kasih kami telah menerima pesanan Anda dimsum kuah, dimsum goreng keju. Ya, jadi ada 2 dimsum langsung, yang 2 jenis dimsum yang dikenal. Untuk diantar hari ini ya, pada jam 2 siang. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Untuk sementara hari ini kita cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Silakan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah akan kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.